Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Ferel Syuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang merge sort sebagai penggunaan tugas 10 algoritma pemrograman. Jadi merge sort itu apa? Dia tuh salah satu algoritma sorting atau pengurutan, di mana dia itu membagi datanya menjadi beberapa bagian seperti itu. Prinsip kerjanya, oke, kita langsung ke contoh aja ya. Jadi di sini saya dikasih data ini ada 34, 36, kemudian ada 31, 29 dan 20. Nah, kita bagi datanya ini menjadi dua bagian. Kalau ini kan ada 5 ya, ada 5 data. Nah, kalau kita bagi itu kan sisanya 2,5 ya. Nah, 2,5 ini kita bulatkan ke atas sehingga nanti datanya itu jadi seperti ini. Ada 34 sama 36. Kemudian di sini ada 31, 29 sama 20. Nah, ini kita bagi lagi jadi 2. Yang 34 ini kita bisa bagi jadi 34 dan 36. Ya kan? Kemudian yang 31, 29, 20 ini kan kalau kita bagi dia jadinya ini ya 1,5. Nah, kita bulatkan ke atas lagi gitu. 29, terus ada satu lagi namanya 20. Di sini sebenarnya nggak dibagi juga nggak masalah gitu. Soalnya dari sini kita bisa cek lagi. Oke, langsung aja ya. Coba antara 34 sama 36 itu lebih besar mana? Lebih besar 36 kan? Kita asumsi aja yang besar itu yang di kanan. Oke? Yang kecil itu yang di kiri. Nah, berarti yang bagian ini itu nggak usah dipindahin. Ya udah, biar gini aja. Kemudian yang ini 31 sama 29, yang lebih besar mana? Yang lebih besar ya 31 ya. Berarti kita pindah 29 di pertama, 31 di belakang gitu. Nah, jadinya kita punya array lagi. Ini 34 sama 36. Kemudian di sini itu ada array 29 sama 31. Ini nggak kita cek soalnya datanya cuma satu. Nah, terus ini kan udah ya. Ini biarin dulu. Ini gak ada pembandingnya. Ini kan 36 sama 34 sama 36. Nah, yang 29 ini sama 20 kita cek. Kan karena datanya itu cuma 2, terus di sini 1. Nah, kita ceknya cuman cek satu data ini di array yang pertama. Kita bandingkan apakah 20 itu lebih kecil dari 29? Iya lah, berarti 20 ini harus di depan 29. Jadi kita punya array lagi di sini 29 1. Nah, kayak gini. Nah, terus kita kan ada 2 array nih. Nah, kita bandingkan 2 array ini lagi. Kita yang pertama tuh array yang pertama, apakah 20 itu lebih kecil dari 34? Iya, berarti 20 itu di depannya 34. Kemudian kita cek lagi, apakah 29 itu lebih kecil dari 34? Oh iya, ternyata. Nah, di sini berarti 29. Kemudian kita cek lagi, apakah 31 itu lebih kecil dari 34? Iya juga, berarti di sini 31, di sini 34 dan 36. Nah, sekarang datanya udah urut. Jadi prinsipnya adalah kita memecah semua data ini menjadi array-array yang lebih kecil. Kemudian kita bandingkan array-array yang terdekat. Seperti itu. Kemudian di sini ada contoh programnya di OnlineGDB. Sorry, rada lemot ya. Saya sambil download juga. Oke, udah ya. Nah, dari konsep tadi, ya kan, itu ada beberapa langkah ya. Yang pertama itu adalah kita membagi array-nya. Habis itu kita menggabung 2 array. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada merge sort, ya kan? Nah, sebenarnya fungsi merge sort ini kan dia pakai rekursif.
dia memanggil fungsinya sendiri, dia sendiri dia panggil. Nah, di sini dia tuh membagi dua array sebenarnya. Coba kalau kita lihat di sini, M ini artinya middle atau tengah, 1 plus R per 2. R itu adalah right atau batas array dari kanan. Nah, ini kan dibagi dua itu artinya array-nya itu dibagi dua, nilai tengahnya. Kita cari nilai tengahnya. Kalau nanti ini kan dia dimasukin di sini ya kan. Nilai R-nya, right-nya itu adalah middle ya. Itu jika 1 itu kurang dari R, dia tetap dijalankan. Tapi kalau nanti dia kan ada kondisi ya, dimana nanti dia bisa bernilai 0,2 ketika R-nya itu ya bukan 0,2 sih, lebih dari 1 lah, ada kondisi ketika R-nya itu lebih kecil. Nah, di situ kalau kita udah seperti itu, berarti array-nya udah cukup, nggak usah dibagi lagi gitu. Nah, lihat di sini. Ini yang buat array. Tadi kan kita bagi-bagi ya. Ada array yang sebelah kanan sama kiri. Nah, yang ini itu ada array sebelah kanan. Kemudian yang ini adalah array yang sebelah kiri. Nah, dari fungsi ini dia dipanggil lagi, fungsi ini dia dibagi-bagi terus sampai akhirnya disatuin gitu. Nah, untuk fungsi satuin sendiri di merge itu dia ngecek ya satu-satu kayak tadi. Di fungsi ini di while, di sini juga dicek lagi. Habis itu dia digabungin. Time ini buat nyimpan array sementaranya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah seperti ini. Kita coba. Kita punya 5 ya. Data kita di sini ada 5. Kemudian ada 34. Kita copy paste aja dari sini. Paste, enter. Lihat. Ini datanya sebelum disorting. Habis itu setelah disorting itu jadi 20, 29, 31, 34, 36 sama kan? Nah, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.